Nah, tapi yang jelas permen ini bagus. Permennya bagus. Permennya manis. Kalau dulu kan pahit. Salah itu di mana itu lo pintu masuknya itu loh, sehingga ada, karena kan ya kita tahu lah kan, nyolong korupsi juga mungkin bukan karena cuma ada niat, tapi ada kesempatan juga. Betul. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Monitor, jumpa lagi kita bersama di acara ngopi-ngopi. Nah, jadi acara ngopi-ngopi ini ngobrol pintar, ngomongin politik dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang lagi hot, yang lagi ramai ini terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini di tengah-tengah kita sudah hadir tamu yang istimewa. Ini jauh-jauh datang dari Sumbawa, NTB. Biasa. Dari Sumbawa datang demi Monitor. Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia. Selamat datang Bang Rusdianto di studio podcast Monitor. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ini kebetulan Bang Rusdianto ini senior saya ini, aktivis aktivis mahasiswa dulu, sekarang aktivis nelayan, udah lama ya, aktivis nelayan, memberikan advokasi terhadap nelayan, lantang memberikan kritik-kritik terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengar-dengar infonya dulu pernah mau dipolisikan sama Bu Susi Pujastuti ya. Nah, itu rasa sayang dan cinta saya kepada Susi Pujastuti. Cocok. Iya. Jadi kita mengkritik ya tentu ada dasar ya. Iya. Tentu dengan mengkritik itu adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Siap. Nah, mestinya beliau nggak tersungging tuh. Itu dulu soal cantrang ya. Soal cantrang. Tapi udah selesai kan? Selesai. Bang Rusdianto, kita mau membahas yang lagi ramai nih, lagi viral nih. Lagi viral. Ya, ini apa namanya, sektor kelautan dan perikanan ini jadi sorotan nih sekarang memang. Ini selain yang lain ya, selain Habib Rizik sekarang yang lagi. Nah, oke, kita nih mau nanya nih soal lobster nih. Waduh, nih lobster mencapit sang menteri. Nah, ini mencapit. Kan kita tahu bermula dari peraturan menteri atau Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang membuka keran ekspor, yang membuka diperbolehkannya kembali menangkap lobster, ya kan? Kemudian untuk dibudidayakan dan diekspor, yang sebelumnya merubah permen zamannya Bu Susi, Permen 56 tahun 2016. Nah, saya ingin menanyakan hal ini kepada Bang Rusdianto yang memang concern di bidang ini ya. Ini soal duduk perkaranya kebijakan ini seperti apa, ya kan? Tentu kita juga tidak ingin berbicara soal konstruksi hukum karena itu sedang digarap oleh KPK kan. Tapi paling tidak nih biar masyarakat paham nih soal duduk perkara lobster ini. Mungkin pertama soal Permen KP ini, karena masih terjadi perdebatan dan lain sebagainya gitu kan. Karena yang saya tahu Bang Rusdianto nih mendukung juga kebijakan ini betul. ya. Jadi kebijakan ini pada prinsipnya nggak salah ya secara prinsip. Saya 1000% mendukung. 1000% mendukung ekspor benih lobster. Oke. Nah, tapi saya ingin bicara lebih lebih flashback ke belakang. Oke. Ibu mantan menteri kan melarang keluarnya Permen 56 itu kan ada 3 hal yang dilarang. Oke. Yang pertama larang budidaya, yang kedua larang ekspor, yang ketiga larang penangkapan. Siap. Ini saya harus sambil ngopi nih, karena ini menarik ini obrolan. Nah, 3 hal yang dilarang kan? Oke. Kenapa 3 hal ini dilarang oleh ibu mantan itu? Karena katanya merusak lingkungan. Ya. Alat tangkapnya
yang disebut pocong itu merusak lingkungan. Padahal pocong itu sebetulnya ada yang merusak juga, ada yang halus juga, ada yang macam-macam lah gitu kan. Nah, tiba pada masa Edi Prabowo, kami berpandangan ya Pak Edi ini bagus gitu loh. Bagus ya? Iya bagus karena dia kan mantan ketua Komisi 4. Pak Edi ini kan. Nah, artinya punya pengalaman. Punya pengalaman. Artinya punya basic lah ya. Betul. Dia punya rekam jejak masalah yang dia rekam sebagai ketua Komisi 4 itu bahwa di zaman si mantan ini perikanan bermasalah. Ya kan? Nah, ketika dia menjadi menteri, kan dia sudah bisa pandangan dan pemikiran yang objektifnya kan bisa diberikan jalan keluar. Mestinya kan begitu. Iya. Nah, akhirnya Permen 12 ini kan dibuat. Ya kan? Ya tentu proses buatnya kan kajian, FGD apa segala macam kan. Selain ributin di media apa kan segala macam. Yaitu tapi ada lah ya proses ada prosesnya, proses gitu kajiannya gitu ya. Bahkan Pak Edi itu kan mengeluarkan instruksi agar semua permen itu kan direvisi melalui tahapan kajian-kajian. Dia sudah bagus. Nah, tapi dalam proses kurang dari 1 tahun ini kan ada kejadian seperti ini. Ya, konstruksi hukumnya nanti persoalan analisa kan bisa macam-macam tuh kan. Nah, tapi yang jelas permen ini bagus. Permennya bagus. Permennya manis. Kalau dulu kan pahit. Kalau sekarang kan manis. Jadi soal aturan dibukanya kembali ekspor lobster, penangkapan benur lobster itu sudah betul ya? Sudah betul. Karena di Permen 12 2020 itu ada 3. Ada 3 juga. Nah, kalau dulu kan ada 3 yang bikin pahit. Melarang budidaya, melarang penangkapan, melarang ekspor. Kalau sekarang kan ada 3 hal penting yang membuat dia manis. Gitu kan? Yang pertama budidaya, yang kedua restocking, yang ketiga penangkapan. Penangkapan benih-benih lobster dan penangkapan lobster muda. Karena di Permen 12 itu kan ada 2 lobster tuh definisinya, benih-benih lobster dan lobster muda. Nah, lobster muda itu ditangkap untuk budidaya. Nah, benih-benih lobsternya ditangkap, benur-benurnya yang bening putih itu untuk ekspor. Terus kenapa harus diekspor sih gitu? Ini juga kan perlu. Ini kan pertama, kenapa harus diekspor? Orang kan udah pasti rakyat Indonesia bertanya begitu. Setelah masalah Pak Edi ditangkap kan sama juga pertanyaan siapa yang untung gitu kan? Yang jelas ekspor itu adalah kebutuhan negara, ekonomi negara. Untuk pemasukan negara maksudnya? Untuk pemasukan negara. Pendapatan negara bukan pajak. Nah, mestinya di dalam permen ini yang harus dikejar itu peraturan pemerintah tentang pendapatan negara bukan pajak. PNBP-nya. Ya, tapi PR pemerintah ini kan nggak selesai sampai hari ini. Mestinya kan pekerjaannya mengejar menyelesaikan PNBP ini. Tapi kan nggak selesai. Jadi informasinya ekspornya sudah jalan, PNBP-nya, peraturan PNBP-nya belum keluar. Sama juga ilegal kan? Sama juga ilegal. Berarti dong. Secara sederhananya negara nggak mendapatkan apa-apa dari. Nggak mendapatkan apa-apa. Oke. Jadi itu pertama ya. Kenapa harus ekspor? Itu pertama mengejar keuntungan negara, tapi negara ternyata nggak buntung malah kan, buntung. Kemudian yang kedua, permen ini menguntungkan rakyat. Menguntungkan rakyat. Ya. Rakyat yang mana itu? Ya nelayan ya? Penangkap benih lobster. Itu menguntungkan budidaya juga. Gitu. Karena apa? Karena syarat semua perusahaan ini kan
dia belum bisa ekspor sebelum dia melakukan budidaya dan restocking. Ekspornya kan udah nih. Ya. Itu sudah dilakukan belum budidayanya? Belum. Kan? Makanya kalau KPK ini, kalau saya KPK kan saya panggil semua itu. Kan udah jelas ilegal semua. Pertama PNPB nggak ada, ya kan? Aturan tidak diikuti. Padahal kan tercantum di Permen 12 itu kan? Bukan. Permen 12 itu tidak secara spesifik menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan harus budidaya. Oke. Nah, tapi karena 3 hal tadi kan, 3 hal tadi itu budidaya, restocking, penangkapan. Maka menafsirkan permen ini permen khusus item budidaya, maka dibikinlah perjanjian dengan perusahaan itu. Semua perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster wajib melakukan budidaya dan restocking. Berapa lama? 1 tahun, 1 kali siklus atau 2 siklus. Kan begitu. Iya. Nah, jadi setelah budidaya dia restocking. Misalnya nih, saya menteri nih, saya sudah kasih kuota 1 juta. Berarti kan Mas Sukron harus budidaya untuk kesiapan restocking kan 200.000, kan 2%. Ya. Ya kan? Ya. Nah, setelah dalam 2 kali siklus atau 1 kali siklus budidaya, 2% itu kan diambil dari budidaya tadi ini, kemudian dilepas ke laut. Itu kan 2%. Ya, tapi semua proses ini perusahaan tidak melakukan itu. Pengawasannya seperti apa? Pengawasannya kok bisa ya, pengawasannya sebetulnya di pasal terakhir Permen 12 itu sudah bilang bahwa pengawasan itu dilakukan oleh PSDKP, dilakukan oleh BKIPM. Ya nggak tahu progresnya sampai sekarang kan nggak tahu. Makanya terjadi korupsi kan mungkin tidak ada pengawasan. Oke. Terus menurut Bang Rusdianto ini kenapa sih sampai terjadi ya seperti yang kita tahu ya, kita juga tentu sangat memprihatinkan lah, terlepas siapapun begitu kan, lagi-lagi pejabat publik terjerat ya, prihatin sekali prihatin lah kan gitu kan. Nah kira-kira sedih. Di mana sih gitu, apa namanya sumber masalahnya itu di mana begitu kan, sumber masalah ya. Kalau memang tadi kan kata Bang Rusdi sebenarnya peraturan ini bagus, nelayan benang luar biasa kan begitu gitu kan ya, walaupun nanti kita akan coba ini explore ya soal kenapa sih harus ditangkap lobster itu, harus di ini karena kan katanya ada yang bilang bisa punah tuh lobsternya kan gitu, merusak lingkungan lah gitu kan, ini bisa adalah plasma nutpa dan lain sebagainya. Tapi itu nanti dulu, saya ingin yang persoalan itu dulu ya. Kenapa terjadi masalah? Terjadi masalah itu di mana itu lo pintu masuknya itu loh, sehingga karena kan ya kita tahu lah kan, nyolong korupsi juga mungkin bukan karena cuma ada niat, tapi ada kesempatan juga kan gitu. Tapi ini kan ada 3 rasa syukur nelayan. Pertama, bersyukur Pak Edi itu menjadi menteri. Ya. Bersyukur nelayan ya. Bersyukur sekali selama 1 tahun ini. Karena membawa nelayan keluar dari kepungan regulasi pelarangan. Sebelumnya dari mantan menteri sebelumnya. Rasa syukur yang kedua, nelayan bersyukur juga Pak Edi ditangkap. Kok bisa? Ya karena Pak Edi ternyata berkomplotan dengan monopoli dan black market. Iya. Jadi nelayan bersyukur. Iya. Jadi saya kadang mendengar nelayan ini juga kadang ketawa-ketawa saya kan. Oh gitu ya. Senang juga begitu ya. Senang juga dia. Ya sebenarnya tidak hanya Pak Edi, siapapun jangan coba-coba kan gitu. Betul. Saya sih seneng karena KPK ternyata masih punya gigi gitu loh. KPK yang katanya dengan adanya revisi undang-undang KPK bakal ya, paling tidak itu ini ya menunjukkan nggak ompong gitu. Betul. Belum ompong mungkin. Kemudian yang ketiga, rasa syukur ketiga, nelayan ini kan kesal bener tuh sama eksportir. Oke.
Jadi nelayan bersyukur dengan ketangkapnya Pak Edi. Jadi kenapa kesalnya tuh kenapa? Harga? Iya, soal harga, soal sering. Ya nelayan sebetulnya hati nuraninya itu juga ingin memperkaya negara, memberikan masukan kepada negara. Nah kalau misalnya tidak ada pendapatan negara ya buat apa jual benih kan gitu kan? Kalau nelayan berpendapat. Nelayan itu memang kenapa nggak bisa kenapa nggak bisa ekspor langsung begitu nelayan? Iya, karena negara belum memfasilitasi. Nah, yang kenapa tidak bisa ekspor langsung karena negara mestinya bisa, gitu loh. Nah, dengan syarat pemerintah fasilitasi dong. Misalnya bank garansinya apa, kan gitu kan? Lembaganya apa, bagaimana prosesnya. Nah, nelayan ini kan namanya juga di pesisir kan? Kadang ada sekolah, kadang tinggi sekolah, kadang nggak pernah sekolah kan? Iya. Jadi faktanya seperti itu. Faktanya begitu. Jadi ya kita nggak menutup-nutupi juga gitu. Makanya artinya kan pemerintah harus memberikan pendampingan secara serius gitu kan. Jadi begitu. Termasuk akses permodalan begitu ya, perbankan. Jadi 3 rasa syukur itu diungkapkan. Jadi itu ya. Jadi nah, apa masalahnya? Ya tentu masalahnya pintu masuk dari masalah yang ada yang berdampak pada mantan menteri ini, Pak Edi ini. Udah mantan menteri ya? Ya mantan menteri dong. Sudah interim, udah diganti. Oke. Nah, soalnya mantan menteri yang sebelumnya juga masih aktif nih, jadi kadang-kadang kebalik-balik nih nyebut mantan menteri. Jadi Pak Edi ya. Pak Edi. Pak Edi. Itu kan karena monopoli. Nah, oke. Jadi monopoli itu ya pintu masuknya ya, bisa dijelaskan. Nah, pintu masuk monopoli ini kan karena ada jaminan di kalau istilah saya sih corruption driver corruption. Jadi monopoli ini kan pintu masuk dari korupsi. Ya. Jadi monopoli ini memiliki drivernya. Siapa drivernya? Ya staf sus yang tersangka tadi. Diduga. Ya nggak perlu diduga karena udah tersangka. Tersangka. Nah ini drivernya dimonopoli oleh. Jadi di driver dengan membuat perusahaan kargo forwarder. Jadi maksudnya kalau ngirim harus lewat perusahaan kargo itu. Iya dong. Dan dia bikin asosiasi baru. Kan begitu. Disitulah ya pintu masuknya ya. Nah semua kan tumben ada eksportir ngumpul di satu perusahaan, di satu asosiasi. Kan mestinya pengusaha ini kan ngapain jadi asosiasi kan? Ngapain? Nggak untung banget gitu. Nggak strategis juga gitu kan? Nah, dibuat asosiasi ini, asosiasi mengatur forwarder. Kemudian mereka mengirim. Oke. Mengirim 2 juta, 3 juta benih gitu kan. Ke Vietnam itu ya. Ke Vietnam. Jadi harus lewat perusahaan itu. Jadi disitulah mungkin diduga terjadi hal-hal yang. Tapi menurut saya istilahkan driver ini dia sudah punya niat. Untuk melakukan monopoli. Oke. Oh iya. Sudah memetakan ya. Sudah memetakan. Oke. Nah, kenapa? Karena pertama ya permennya katanya salah tanda tangan. Yang pertama. Salah tanda tangan. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya permen draftnya kan ada 2. Draft pertama tidak ada unsur eksportir, hanya unsur budidaya. Draft kedua ada eksportir lengkap, gitu kan. 3 itu permen 2, jadilah permen 12. Nah, dari isi permen 12 ini kan memotori atau mendrive. Orang ini kan mendrive, jadikan hulunya itu di kargo kan. Oke. Hulunya di kargo. Nah, syarat untung karena syarat untung yang kedua kan harus ngirim sama-sama nih. Kalau ngirim satu perusahaan 200.000, 100.000 rugi dia. Berat di ongkos.
Ngirimnya bareng-bareng. Jadi kalau ngirim bareng-bareng satu kargo untung dia. Iya. Oh, gitu karena kan. Ongkos produksi, ongkos ininya distribusinya apa, ongkos transportasinya bisa ditekan. Iya, bisa ditekan. Iya. Bisa ditekan. Oke. Ketahuan korupsi itu kan ketika mengalir ke pejabat. Gratifikasi. Nah, sebenarnya Rolex ya? Iya, beli sepeda. Jauh amat. Amerika, sepeda Brompton beli di Amerika. Bukan Brompton itu. Apa dong? Nggak tahu itu kayak sepeda balap. Sepeda apa itu? Sepeda gunung. Iya. Kejauhan lah intinya ya, beli ke sana ya. Karena hobi naik gunung. Oh iya. Oke. Ini beli sepeda gunung. Oke. Nggak, tapi gini, Bang, apa namanya? Ya tadi soal titik kelemahannya gitu kan. Apa namanya? Tapi secara prinsip kebijakan ini Bang Rusdi mendukung ya. Bagus. Dan patut dilanjutkan. Bagus. Oke, bagus ya. Bagus. Sekarang dihentikan sementara nih sama KKP. Saya orang yang menolak. Kenapa demikian? Kan memang lagi ada masalah, lagi iya betul. Ini, gitu. Kalau prinsip melarang pengeluaran untuk sementara, oke, saya terima. Ya kan? Ya. Saya terima. Nah, suatu ketika setelah permen ini dievaluasi, ya tentu harapannya permen ini setelah dievaluasi, kebijakan ini bawa ke daerah dong. Maksudnya? Jangan lagi di pusat. Oh iya. Misalnya permen ini dievaluasi nih, biar sama-sama untung kan? Selama ini kalau di pusat itu kan daerah nggak dapat untung. Berarti poinnya adalah secara prinsip oke lah gitu kan, terlepas dari pro kontra. Betul. Bahwa permen ini bagus, kebijakan ini patutlah untuk dilanjutkan. Namun mungkin tentu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dimanage dengan baik. Yang perlu diperbaiki itu pasal-pasal yang masih kurang. Pertama, pasal pengawasannya. Yang kedua, pasal mekanisme ekspor. Oke. Nah, itu perlu diperbaiki. Kemudian budidaya. Oke. Nah, aturan budidaya ini kan harus ditambahin di permen itu. Budidaya ya. Wajib ya budidaya. Wajib. Oke. Semua eksportir, nggak usah sebut perusahaan deh. Semua eksportir yang mau ekspor benih lobster wajib budidaya terlebih dahulu. Nah, pengawasannya bagaimana? Ya tentu harus melibatkan banyak orang. Bang, bisa digambarkan nggak ini katanya bisnis ekspor benur lobster ini ngeri-ngeri sedap, nah, ngerinya ya seperti tadi ya kan, ada potensi-potensi yang ya karena lemah diregulasi. Sedapnya ini katanya perputaran uangnya juga besar gitu kan. Nah, bisa dibayangkan nggak bisa digambarkan nggak Bang, itu pokoknya. Sebenarnya ngambil dari nelayan berapa, kemudian sampai ke Vietnam sana itu berapa begitu kira-kira, sehingga bisa dijabarkan tuh dalam 1 bulan misalkan berapa jumlah benur yang diekspor kan kita bisa melihat gitu kan gitu, termasuk mungkin di mana seharusnya pemasukan negara itu bisa. Nah itu tadi ya, black market dan monopoli itu kan berkelindan. Dua kalimat ini berkelindan dan saling berhubungan. Black marketnya di mana? Ya kan? Di proses pembelian. Itu black marketnya. Proses pembeliannya nelayan, di nelayan. Oke. Nah, proses pembelian itu kan syaratnya udah tidak boleh di bawah 5.000 tuh. Ya kan? Jadi sebenarnya sudah ada aturan ya, sudah semacam ada harganya ya, range harganya sudah ada. Range harga tetapnya itu sudah ada. Oke. Tidak boleh di bawah 5.000. Ya kan? Nah, tapi selama ini kan di bawah 5.000 pembeliannya. Banyak. Beli dari nelayan itu di bawah 5.000 ya. Nelayan di bawah 5.000. Sorry, itu untuk jenis lobster apa? Karena kan untuk yang diekspor itu apa? Jenis lobster mutiara sama mutiara kan pernah 3.000 dulu kan? 3.000 per ekor. Pernah 3.000 per ekor. Mutiara, pasir malah 2.700-an. Oke. Pernah, tapi satu kali itu aja. Karena apa? Karena penangkapan itu, proses penangkapan dan ketersediaannya sudah jarang. Nggak yang sekarang nih di bawah 5.000 ya? Kalau sekarang dilarang, kan sekarang SE sudah keluar kan? Nah, nggak, maksud saya ketika maksudnya ketika yang SE sudah berjalan keluar, yang sudah berjalan dari nelayan berapa? Yang sudah berjalan
pernah 3.000, kemudian mutiara pernah 27, pernah 31, kemudian pernah 12.000, pernah 7.000 rupiah, pernah 9.000 rupiah, 9.500, 9.700 sekitar itu. Per ekornya ya? Per ekor mutiara. Kalau pasir udah pasti di bawah mutiara. Jadi begitu. Di sananya di tujuan ekspornya di tujuan ekspor berapa? Itu sekitar 51.000. Wow. Berarti kan itu banyak sekali marginnya. Banyak marginnya, sisanya banyak. Kalau 51.000 berarti mungkin lah ditambah item transportasi, pengiriman. Nah, ya karena begini. Tapi kan masa harus sampai segitu gitu, harus sampai. Kalau 51.000 kan begini. Agen-agen calonnya kan juga banyak pengepulnya. Pertama, kalau dia motong 100 rupiah, iya. Pengepul-pengepulnya banyak. Ini. Kemudian yang kedua, distribusi barangnya juga jauh. Kan tetap nih nggak ada yang direct kan? Kan resiko eksportir, resiko pembeli juga kan. Nah, kadang nelayan itu bawa, misalnya katakan dari Sumbawa ke Lombok, itu naik bus. Iya kan? Kadang butuh waktu juga ya. Butuh waktu. Naik bus kan bisa 6 jam 7 jam. Nah, jadi gitu. Nyampe Lombok, tampung dulu kan? Tampung. Kemudian baru sore atau malamnya baru dikirim. Nah, jadi begitu, baru dikirim. Harganya ya tentu sampai 51 itu berproses lah. Dari margin itu terimanya di sana, di Vietnam. Tapi jauh sekali selisihnya itu. Jauh bener. Jauh. Di mana itu? Kemana itu anunya? Ya makanya. Biasa, ya. Jadi kadang sampai di nelayan kan, misalnya saya kan biasa banyak ditawar juga, gitu. Eksportir lah gitu kan, eksportir. Misalnya nawar, 21.000, misalnya mutiara kan. Nah pasti pengepul ini naiknya 25. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya dari Vietnam 51 udah pasti turun terus tuh kan? Jadi gitu. Oke. Jadi misalnya mau 25.000 terima di Jakarta, saya jadi dengan harga seperti itu tadi yang kata Bang Rusdi, peraturan ini mensejahterakan nelayan. Jangan-jangan ini mensejahterakan eksportir dong kalau kayak gini dengan margin yang begitu besar. Atau ya, sebenarnya nelayan lebih sejahtera daripada eksportir. Oh gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena memang logikanya ukuran biologi lobster itu kan 12 jam. Jadi apa ya, jarak perjalanan itu kadang lebih 12 jam. Resiko itu maksudnya? Resiko. Itu resiko yang harus ditanggung oleh eksportir ya? Oleh eksportir. Artinya dengan adanya mungkin bisa resiko mati itu kan, gitu ya? Dia bisa mati, dia bisa kuning, dia bisa berubah warna. Dan itu nggak laku? Nggak laku. Nggak bisa diekspor? Nggak bisa diekspor. Karena apa? Karena sistem di nelayannya kan beli putus. Jadi eksportir itu bisa rugi. Dalam 1 bulan itu jumlah yang diekspor, mungkin Bang Rusdianto ada datanya. Saya ingin mengkomparisikan dengan jumlah perputaran uang dalam 1 bulan itu dari ekspor benih lobster itu kira-kira berapa? Perputarannya bisa, pokoknya ngeri lah. Ngeri ya? Triliun lah. Triliunan ya? Wow. Harusnya negara bisa ngambil banyak dong. Bisa. Maksudnya bisa untung banyak, tapi gitu, kan negara kan faktanya buntung. Iya, karena PNBP-nya. Iya, karena peraturan pemerintah PNBP-nya belum ada. Apa sih kendalanya itu sampai belum? Kan sebenarnya sudah keluar sejak Maret 2020. Artinya kan cukup lama. Kok belum keluar gitu. Malah ekspornya udah jalan.
Nah, pemahaman teman-teman mungkin karena ada unsur niat tadi ya. Ya udah sambil jalan aja deh nunggu PNBP. Oh ya, nanti dihitung PNBP belakangan mungkin ya. Jadi dihitung belakangan. Oh iya. Nah, yang anehnya lagi, kalau kargo itu kan dia harus bayar pajak juga kan, tapi kan pajak resmi. Pajak pengiriman. Pajak pengiriman kan, dia harus bayar gitu loh. Makanya harganya 1.800 itu. Oke. Dia harus bayar. Tapi PNPB-nya dari 51 itu ngurus SKAB dan lain-lain, itu juga berbayar. Oke. Misalnya nih datangkan BKIPM, oh ya cara packing dan repackingnya begini. Oke lah, kita ngeri-ngeri sedap juga kita membayangkan tadi soal bagaimana perputaran uang dan regulasi yang, aduh, kita agak miris juga ini gitu kan, bahasnya gitu kan. Bisa triliunan itu ya. Perputaran uang. Tapi oke lah. Kalau dulu zaman penyelundup pakai jet Pak, bawa ke NTB. Pakai jet ya? Oh, pakai jet Pak. Oh iya ya, terbaru tuh cewek merilis juga itu ya. Apa namanya? Penyelundupan sebelum permen KP ini keluar ya. Jadi walaupun dilarang penyelundupan tetap marak ya. Iya, itu pakai jet Pak. Pakai jet malah ya. Itu lebih ngeri lagi. Oh, ya? Lebih ngeri lagi. Lagi-lagi negara buntung lagi ya. Buntung lagi. Tapi begini Bang, saya ingin yang lebih mendasar lagi. Ini juga mungkin hari ini masih hangat diperdebatkan soal kenapa sih harus ekspor gitu? Kenapa tidak kita maksimalkan budidaya? Emang bangsa kita ini nggak mampu begitu loh? Atau jadi yang pertama ya, gitu kan? Ini masyarakat juga harus tahu. Terus sampai kapan gitu mampunya bisa? Ya, jadi kadang kan ada pendapat bahwa bening lobster ini kan plasma nutfah. Tapi definisi akademisi PBB kemudian intelektual konservasi lingkungan laut misalnya. Benih lobster itu tidak dikatakan plasma nutfah. Alasannya mengapa? Bukan plasma nutfah ya? Bukan plasma nutfah. Ya Saya kan? dengar dari mantan menteri itu plasma nutfah. Iya, gitu. Kalau ibu mantan menteri kan plasma nutfah, jadi tidak boleh ditangkap. Ya kan? Ya, plasma nutfah. Nah, tapi benih ini bukan plasma nutfah. Bukan plasma nutfah ya. Oke. Karena apa? Karena dia sifatnya migrasi. Perjalanan. Oke. Jadi begitu. Kayak salmon dong. Kayak salmon. Perjalanan dari negara A ke negara B gitu kan. Oke. Misalnya di Australia ya katanya. Dari Australia, Pasifik, Hindia gitu kan. Oke. Perjalanan ke Indonesia 150 hari. Nah, sesuatu yang berjalan itu bukan dikatakan plasma nutfah. Nah, kecuali komoditas yang dikatakan plasma nutfah itu adalah kepiting bertelur. Karena dia tidak bergerak. Tetap di situ. Stay. Oke. Stay di rumahnya seperti manusia lah. Ya kan? Hamil, kemudian bertelur. Oke. Kemudian menetas. Tumbuh dan berkembang di situ. Iya. Itu plasma nutfah. Kalau lobster enggak ya? Kalau lobster tidak. Jadi soal teori bahwa nanti lobster bakal punah, habis di Indonesia. Tidak. Itu tidak bisa punah. Kenapa? Karena alasannya secara biologis lobster itu bertelur. Telurnya itu dari 100.000 sampai 5 jutaan telur. Oke. Jadi begitu. Tidak bisa punah dong. Tidak bisa punah. Jadi nggak apa-apa ditangkap kira-kira begitu. Apa-apa. Termasuk saya juga pernah membaca teori bahwa daya
daya survivalnya, daya hidupnya si benur lobster ini juga kecil ya kalau di laut lepas. Benih lobster itu survival rate-nya itu rating dia hidup itu pendek. Kadang habis kan lobster bertelur nih. Bertelur di dalam karang, kemudian dia naik mengapung kan, datang ikan makan. Kadang yang tersisa dari 5 juta 100.000 sampai 5 juta itu kadang. Jadi karena dia dimakan itu ya. Karena dimakan mangsanya, predatornya. Jadi kayak predator benih gitu ya dia. Jadi predator telur lobster itu kan benih lobster ini adalah ikan. Oke. Jadi begitu. Mubazir juga ya kalau enggak ya. Nah, pertanyaannya gimana cara memanfaatkan? Kan begitu. Makanya tadi pertanyaannya mengapa harus ekspor? Nah, kenapa itu? Kenapa? Ya karena daripada mati dimakan predatornya, lebih baik kita tangkap untuk 2 hal. Untuk budidaya dan untuk ekspor. Makanya di Permen 12 itu ada kategori 2 benih lobster. Benih-benih lobster untuk ekspor. Benih lobster muda untuk budidaya. Tapi kenapa nggak budidaya saja gitu loh? Maksud saya sederhana aja berpikirnya gitu. Kenapa nggak kita budidayakan sampai besar sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi begitu? Karena kan kita tahu yang dari Vietnam juga kembali lagi ke Indonesia dijual gitu kan. Dijualnya bisa jutaan itu gitu kan. Betul. Jadi kenapa tidak budidaya? Berat, Pak. Berat ya? Berat. Makanya dalam tulisan saya di beberapa tempat di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, rakyat biasa itu sangat sedikit yang mampu melakukan budidaya lobster. Nelayan kita. Kenapa? Teknologinya atau pakannya atau pertama teknologi tidak tersedia. Belum tersedia. Kemudian yang kedua pakannya berat. Ya kan? Yang ketiga berarti teknologi tinggi ya. Teknologi, kemudian pakan, kemudian ilmu pembesaran transfer knowledge-nya itu belum ada. Ketiga ya. Kemudian yang keempat distribusi hasil budidaya buntung. Nah, pasarnya. Pasarnya. Kesiapan pasar. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih menilai lobster itu sesuatu yang mahal, nggak mampu beli. Mewah gitu. Padahal dulu di Amerika tahun 18-an itu makanan penjara. Miris juga ya. Padahal kan potensi lobster kita banyak ya, besar. Saya juga kadang-kadang lucu juga tuh baca komentar YouTube yang membahas soal lobster. Komentarnya kadang-kadang kita belum pernah makan lobster dan lain sebagainya karena itu tadi kan. Kalau lobster tapi kan mungkin permasalahannya karena itu juga, Betul. Jadi begini, bedanya begini. Tapi Vietnam kok mampu begitu loh. Mampu. Di Vietnam itu 3 bulan bisa ukuran 4 sampai 5 kilo. Itu yang disebut oleh Susi itu 5 juta. Oleh mantan menteri. 5 juta ya oleh 5 juta. Oleh ibu mantan menteri itu disebutkan 5 juta. Itu sebetulnya lobster Vietnam loh. Lobster yang sudah dibudidaya di sana, yang sudah besar, ukuran kerapasnya sebesar ini. Kira-kira sebesar ini. Itu memang 5 jutaan. Nyampe China itu zaman-zaman perayaan Imlek itu bisa 5 juta 1 ekor, 1 kilo. Jadi gitu. Nah, sementara di Indonesia kalau budidaya, Bung, dari 0 bulan sampai 12 bulan kurang. Kadang ada yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11, 12 bulan. Baru bisa bahkan ada yang 13 bulan. Baru bisa dipanen. Nah,
kenapa ada faktor rantai budidaya yang panjang kayak begini? Kenapa? Rantai. Kenapa? Yang pertama, teknologi tidak ada. Yang kedua, pakan mahal. Pakannya mahal. Pakannya mahal. Pakannya dong. Apa sih? Coba beli cumi. Oh, cumi pakannya. Cumi. Cumi, ikan ruca pakannya. Pakannya itu ya. Kerang-kerangan katanya. Kerang-kerangan. Oh ya. Pakannya. Mahal juga itu di Indonesia. Mahal dong, 1 kilo. Nggak bisa diganti dengan yang lain ya. Ganti dengan nasi. Kalau ganti dengan pupuk duluan mati dia. Iya. Coba bisa diganti dengan pupuk NASA yang diolah dengan teknologi tinggi kan duluan mati dia. Oke. Jadi memang berat budidaya itu. Betul. Berat, kenapa kemudian harus diekspor? Kerang saja sudah sekarang di kampung saya 7.000 1 kilo. Iya. Terus pakan itu ya? Cumi kan udah 112.000 di kampung saya 1 kilo. Kata nelayan mending kita makan. Cumi udah mahal. Iya. Kan itu kan. Betul. Nah, cumi itu baru dicincang-cincang kecil-kecil, baru mereka ini. Nah, kalau kita hitung aja mahalnya budidaya. Katakan 10.000 benih lobster muda. Karena kalau yang dibudidaya bening itu dia belum bisa makan, Bos. Terus? Dia nggak bisa makan cumi, nggak bisa makan kerang-kerangan. Kalau benih-bening masih menyusui ya. Masih menyusui. Makanya kalau ditangkap bingung dia menyusuinya kan. Bingung tempatnya di mana. Makanya di dalam permen itu ada lobster muda. Yang sudah bisa biar potensi makan, anunya juga ya, potensi survivalnya itu ya. Iya, survival ininya lobster muda itu tinggi. Kemudian benih-bening lobster survivalnya rendah. Iya. Nah, kalau benih-bening itu kalau sudah ditangkap di laut, kemudian pindahkan ke keramba, misalnya yang putih gitu ya, itu survivalnya juga rendah. Oke. Rendah dia. Tapi begitu. Kan Bang begini maksud saya, dengan tingkat kita tahu lah tingkat kesulitannya seperti itu, termasuk tadi pakannya juga mahal, ya kan? Teknologi dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan lah. Ya kan kita nggak bisa dong sebagai bangsa yang besar ini, betul. Dengan potensi kelautan yang luar biasa, nggak bisa dong kita berpangku tangan kemudian kan juga saya yakin mampu lah, gitu kan. Nah itu kan sampai kapan? Tentu yang pertama itu. Satu, kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, tetap berikhtiar. Yang ketiga, tentu banyak akademisi perikanan yang zaman teknologi informasi sekarang ini yang berkembang harusnya bisa membuat teknologi baru untuk pembesaran lobster. Harapannya kan begitu. Nah, harapan kami kepada kampus-kampus perikanan, ciptakanlah teknologi ini. Pemerintah juga political will-nya itu loh. Iya, harus ada mau instan terus. Political will-nya harus ada. Common will-nya harus ada. Kehendak bersama dan politik bersama harus ada. Sebagai politik nasionalisasi terhadap ini kan kedaulatan budidaya negara kita kan. Agar bisa lobster ya. Iya, agar bisa bersaing dengan Vietnam dong. Betul. Cuman kan itu butuh proses ya. Butuh proses. Terakhir mungkin siapa nih Menteri KKP pengganti? Wah, ini. Kalau Bu Susi lagi jadi Menteri KKP gimana? Saya menerima apa adanya. Oke. Siapapun ya, itu hak prerogatif. Siapapun. Karena itu kan hak presiden. Tapi harapannya seperti apa untuk? Ya, harapannya saya lah jadi menteri. Siap. Terima kasih Bang Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia, aktivis nelayan. Terima kasih banyak. Ini luar biasa pencerahannya. Sahabat-sahabat Monitor, demikian perbincangan saya dengan Bang Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan
nelayan lobster Indonesia yang juga aktivis. Terus dukung kami, like, terus kemudian beri komentar di video ini, berikan masukan, kritik, saran dengan bahasa-bahasa yang sopan tentunya. Jangan lupa subscribe channel monitor.id.